Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sri Rahayu dari kelas 3A Pagi, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bale Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran tentang kiat sukses belajar daring di Universitas Bale Bandung. Siapapun tidak siap untuk kuliah dengan metode pembelajaran daring atau online. Setiap dosen dan mahasiswa di wilayah yang melakukan belajar mengajar di rumah belum tentu difasilitasi infrastruktur dan peralatan yang memungkinkan belajar melalui daring. Situasi pandemi masih mengakibatkan pelaksanaan tahun ajaran dan tahun akademik baru 2020 dan 2021 dengan menerapkan belajar jarak jauh. Universitas yang berada di zona hijau atau tidak terdapat kasus COVID-19 dapat menerapkan kegiatan belajar dengan tatap muka dengan beberapa syarat, seperti izin dari pemerintah daerah setempat. Namun, universitas di wilayah yang beresiko rendah hingga tinggi maupun tidak mau menerapkan belajar jarak jauh karena faktor kesehatan dan keamanan. Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Dr. Reisha Broto Asmoro menyampaikan 7 kiat atau cara yang perlu diperhatikan agar sukses melakukan kegiatan belajar daring. Ia mengatakan yang pertama, mahasiswa dan dosen harus bergembira. Jangan stres, pastikan semuanya sudah paham dengan cara mengoperasikan alat teknologi. Kedua, bagi kelas menjadi kelompok belajar yang kecil, diskusi, kerja kelompok, dan akan membuat waktu belajarnya akan lebih efektif, ujar Dr. Reisha saat konferensi pers di Media Center Gugus Nasional. Ketiga, dosen dan mahasiswa sepakat mengerjakan tugas kelompok dan menciptakan suatu tantangan atau lomba yang memerlukan kolaborasi. Keempat, alokasikan waktu bagi mahasiswa yang tertinggal atau kurang dapat memahami sesi pembelajaran. Pastikan semua mahasiswa sudah hampir sama pemahaman terhadap subjek yang diajarkan. Kelima, fokus dan kuatkan pada subjek pelajaran yang dapat ikut membantu kemampuan para mahasiswa untuk bisa sukses di pelajaran manapun seperti bahasa dan sains. Keenam, amati, tiru, modifikasi, dan lihat cara dosen lain belajar. Dan yang pastinya yang bagus itu yang menjadi contoh. Tanya tips dan triksnya, lalu adopsi di kelas masing-masing. Begitu juga dengan para mahasiswa, tanyakan bagaimana teman bisa mengikuti pembelajaran dengan baik meski melalui online, ujar Dr. Reisha. Ia mengatakan bahwa proses belajar jarak jauh bukan memindahkan kelas dari ruang fisik ke ruang digital. Cara membuat sesi online menjadi riang gembira dan penuh interaksi serta mudah mentransfer ilmu pengetahuan adalah berkreasi dan tentunya dengan bekerja sama. Inilah langkah ketujuh. Dan semua ini sangat penting untuk orang tua seperti saya dan Bapak Ibu semua harus aktif terlibat dalam setiap proses pembelajaran, baik belajar maupun mengajar online, ujarnya. Sejak pandemi diumumkan di Maret 2020, lebih dari 90% mahasiswa dan mahasiswi harus belajar di rumah secara penuh. Terutama mereka yang tertinggal di daerah risiko tinggi penularan COVID-19, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha tetap menjaga kegiatan belajar mengajar berkualitas. Universitas yang berada di zona hijau dengan kasus COVID-19 yang tidak ada lagi dan sudah mendapatkan izin pemerintah daerah memenuhi standar kesiapan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan.
Menyambut tahun pelajaran 2020-2021, sebagian besar dari mahasiswa dan mahasiswi masih akan menerapkan pembelajaran jarak jauh, terutama bagi sekolah yang berada pada zona kuning, oranye, dan merah. Selamat kembali ke universitas bagi yang ada di zona hijau. Ingat, tetap aman COVID-19 dan praktekkan protokol kesehatan dengan sangat-sangat ketat. Dan tetap semangat bagi semua yang akan bersekolah melalui daring. Dan kemampuan kita beradaptasi akan menjadikan kita manusia Indonesia yang unggul dalam pengetahuan dan tangguh menghadapi perubahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.